Kemudian fafaza'an nas min sur'atihi. Orang-orang sahabat ketakutan karena Nabi begitu cepat berjalan. Jadi ketakutan, ada apa ini? Kemudian fakharaja alaihim. Setelah selesai Nabi kemudian keluar menghadap para sahabat. Fayara, dan Nabi melihat annahum qad ajibu min sur'atihi. Nabi melihat para sahabat ini di wajah-wajah mereka tampak keheranan, ya. Tampak wajah-wajah keheranan dengan cepatnya Nabi ketika selesai sholat langsung berdiri dan menuju ke kamar kemudian keluar lagi. Kemudian Nabi tidak ada yang bertanya. Jadi tidak ada yang berani nanya ya kenapanya sama Nabi. Kemudian akhirnya Nabi mengatakan sendiri, qala dzakartu syai'an min tibrin indana. Aku ingat sesuatu dari tibrin. Tibrin itu potongan emas atau juga bisa diartikan potongan perak. Yang aku simpan, masih ada sama aku, bukan aku simpan, masih ada sama aku. Yani, belum dikeluarkan sama Nabi, belum disedekahkan. Fakarihtu an yahbisani fa amartu bi qismatihi. Dan aku tidak suka untuk menyimpan emas ini. Maka aku merintahkan untuk membagikannya. Jadi ingat Nabi, ternyata masih ada emas, potongan emas, dan Nabi segera cepat-cepat supaya dikeluarkan untuk disedekahkan. Ada di dalam riwayat ini mengatakan wa fi riwayatin lahu, ada riwayat lain, kuntu halaftu fil baiti, ya, tibran minas sadaqah fakarihtu an ubayyitahu. Aku meninggalkan penggalan atau potongan emas dari sedekah, dan Nabi tidak menerima sedekah. Dan aku tidak suka untuk membiarkannya tersimpan di rumah. Ya. Jadi segera cepat-cepat dikeluarkan sama Nabi. Dalam arti apa? Ketika ingat kita untuk melakukan atau kita muncul keinginan untuk melakukan kebaikan, segera lakukan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi nanti. 1 jam kemudian, 2 jam kemudian, kita nggak tahu lagi 1 hari, 2 hari. Anak kepingin sedekah, kepingin masukkan uang ke masjid, nanti aja lah, nunggu Jumatan. Jangan. Misalkan kita lagi punya uang sekarang nih, kita dapat rezeki, dapat keuntungan banyak, misalkan dapat keuntungan yang lebih, misalkan biasanya dapat anggaplah 100.000, dapatnya 200, dah yang 50.000 anak mau masukkan ke masjid, tapi nanti aja lah Jumat. Padahal sekarang masih Ahad. Saya ngenteni Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 5 hari. Sebetulnya jangan. Begitu sekarang punya keinginan, sekarang adanya, sekarang sudah ready, sudah siap itu uangnya, segeralah masuk ke masjid manapun. Karena kita membantu atau memasukkan uang ke masjid manapun, hukumnya sama, pahalanya sama. Jadi tidak ada bedanya. Mau di masjid Jamek kah, mau di masjid Al-Huda Embong Arab kah, atau masjid mana saja sama. Ya, karena semua masjid di muka bumi ini mempunyai kedudukan yang sama kecuali 3 masjid. Ya. Jadi masjid itu ada 3 tingkat, ada 4 sebetulnya. Ada 4 tingkatan. Yang pertama, paling utama sekali adalah Masjid Haram di Mekah. Kemudian di bawahnya adalah Masjid Madinah, Masjid Nabi. Kemudian yang ketiga adalah Masjid Aqsa. Yang keempat, seluruh masjid di dunia. Yang tidak peduli itu punyanya siapa. Maksudnya dikelola oleh siapa, bukan punyanya siapa. Kalau masjid kan sudah milik Allah ya. Tidak ada masjid punyanya, itu tidak ada. Itu masjid punyanya bah saya, tidak ada ya. Kalau ini masjid dulu diwakafkan oleh ayah saya, oke. Ya benar, memang boleh seperti itu. Tapi kalau masjid ini punya keluarga saya, itu tidak bisa. Karena selamanya masjid itu wakaf sudah diserahkan sama Allah. Nah, tapi pengelolanya memang macam-macam kan. Kalau di Indonesia ini ada banyak pengelola-pengelola atau organisasi-organisasi yang mengelola masjid, ya, pewakafan masjid. Nah, kemudian jadi intinya ketika kita ingat untuk melakukan sesuatu kebaikan, maka segeralah melakukan, jangan ditunda.
Karena ketika kita menundanya, kita tidak tahu hawa nafsu akan berbuat apa. Entah menjadikan kita lupa, entah menjadikan kita butuh sesuatu, entah kemudian menimbulkan rasa sayang, eman, mengeluarkan eman. Kok gak oleh mana? Iya oleh mana? Lah enggak, kebimbangan akhirnya timbul rasa eman. Akhirnya sudah dapat apa? Nah, kemudian hadis berikutnya an Jabir radhiyallahu taala anhu kan dari Jabir, qala rajulun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhudin. Ada seseorang bertanya sama Nabi di hari perang Uhud. Ya, perang Uhud ini memang kaum muslimin mengalami kekalahan. Dan apa namanya? Di situ banyak sekali peristiwa-peristiwa bersejarah dan kisah kepahlawanan atau bukti dan contoh bagaimana sahabat radhiyallahu taala anhum mereka ini betul-betul mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak yang gugur. Termasuk Sayyidina Hamzah di situ gugur. Dan ada 73 ya, lebih dari 70 sahabat yang gugur di Uhud. Yang di Uhud. Termasuk Sayyidina Hamzah. Kalau Sayyidina Hamzah gugurnya bukan karena pertarungan, tapi karena apa istilahnya apa namanya, dari belakang begitu ya. Bukan ditikam. Jadi ada seorang budak namanya Wahsy. Dia tidak mau ikut campur dengan urusan peperangan ini sebetulnya. Cuman dia dijanjikan dan dia ahli tombak. Dan dari Habasyah dia ahli tombak. Dia bisa menombak sesuatu yang berputar, yani lubang atau kering, ya, ring yang diputar gini, dan dia bisa nombak tanpa menyentuh ring tersebut dan masuk ke tengahnya. Kepandaiannya dia memang. Nah, akhirnya ditawari sama Hindun untuk kalau kamu bisa membunuh Hamzah, Sayyidina Hamzah maksudnya, maka kamu akan bebas. Karena dia akan bebas, akhirnya dia melaksanakan tugas itu. Jadi dia masuk dan dia sendiri cerita. Jadi si Wahsy ini kemudian masuk Islam. Dan yang lucu lagi, tombak yang tadinya dipakai untuk membunuh Sayyidina Hamzah kemudian dipakai waktu zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq jadi khalifah, dipakai untuk nombak Musailamah. Katanya dia, dulu aku membunuh orang yang paling baik di dunia, sekarang aku membunuh orang yang paling jelek di dunia. Ya, nabi palsu. Nah, ketika dia masuk, dia bilang ketika aku masuk ke peperangan, aku sama sekali tidak ikut campur dengan urusan peperangan. Hanya matanya dia mencari sosok Sayyidina Hamzah, dan dia Sayyidina Hamzah itu dengan keberanian dan keluar biasaannya membantai banyak orang-orang kafir. Nah, kemudian setelah dia mencari tempat yang cocok dan dia mulai ngukur-ngukur dan membidik, akhirnya ditombak. Ya, ada riwayat dari depan masuknya, ada dari belakang masuknya. Hamzah ditombak. Kemudian gugur Sayyidina Hamzah, diambil tombaknya lagi sama Wahsy, keluar lagi. Tidak ikut perang lagi. Ini bukan perang saya, kata dia. Aku tidak ikut campur. Karena dia hanya ingin dimerdekakan. Dan kemudian setelah Fathul Makkah, waktu Fathul Makkah, si Wahsy masuk Islam. Dan dimaafkan sama Nabi, tidak dituntut balas atas kematian Sayyidina Hamzah paman Nabi. Padahal Nabi bersedih ketika Sayyidina Hamzah meninggal. Nah, kemudian waktu perang Uhud, waktu itu Khalid bin Walid masih menjadi pasukan musuh, pemimpin pasukan musuh. Dan Khalid yang membuat strategi hingga kaum muslimin kalah. Dan kemudian Khalid bin Walid menjadi sahabat. Dan beberapa kali ikut pertempuran, bahkan setelah Nabi wafat ikut pertempuran dan selalu di medan perang menjadi panglima. Cuman meninggalnya di atas kasur. Ya, di atas kasur, bukan dia padahal ingin sekali jihad fisabilillah dan meninggal gugur syahid, tapi tidak pernah. Karena dia orang hebat memang. Dalam segi peperangan dia orang hebat.
Dia dikasih sama Nabi semacam kayak shawl, ya model-model shawl gitu, kain shawl. Yang kemana-mana selalu dipakai waktu perang, selalu dipakai di bulatnya di lehernya dia. Suatu saat waktu perang sama orang-orang Romawi, nah pasukan Islam ini kalah jumlah, akhirnya terdesak. Khalid bin Walid merintahkan untuk mundur. Jadi mundurnya ini bukan lari sebetulnya ya, mundurnya mundur strategi. Khalid ini ahli strategi perang dan juga ahli main pedang. Mundurlah mereka, para pasukan muslimin ini mundur, di tengah perang itu mundur, menjauh, otomatis pasukan Romawi merapat. Nah ketika sudah di titik aman, berhenti lagi, deg-depan lagi, megang lehernya, tahu-tahu loh, kok enggak ada. Toleh-toleh nyari, mana? Ternyata jatuh. Dan jatuhnya di tempat musuh sekarang. Ya tadinya kan mundur, waktu itu jatuh. Dan ditempatnya di tengah-tengah musuh. Tanpa pikir panjang dan tidak pakai nyuruh pasukannya sama sekali, loncat Khalid bin Walid sendirian menyerbu tengah-tengah musuh dengan memainkan pedangnya, dan banyak pasukan musuh Romawi yang kaget dan mati kena pedangnya. Ya karena tidak nyongkot dewean. Sampai ke tempat jatuhnya shawl tadi itu, diambil, balik lagi ke pasukan. Itu Khalid bin Walid. Itu kaget semuanya. Para kaum muslimin juga kaget, Romawinya juga kaget. Ini dewean. Tahu-tahu cuma ngambil shawlnya hadiah dari Nabi itu harus balik lagi. Wah, tidak ada satupun pedang orang-orang kafir Romawi ini yang kena sama Khalid bin Walid. Nah, kemudian bertanya seseorang ini, seorang sahabat bertanya sama Nabi, Araita in qutiltu fa aina ana? Jadi tanya sama Nabi, gimana kalau aku terbunuh? Ya. Terbunuh untuk perang ini. Ya, terbunuh untuk perang ini, aku nanti di mana? Maka Nabi mengatakan fil jannah. Qala fil jannah. Kemudian laki-laki tadi itu lagi makan kurma sebetulnya. Jadi lagi enak-enak makan kurma, ketika beliau menanyakan sama Nabi, bagaimana kalau aku terbunuh di tempat ini? Di mana aku nanti? Maka Nabi menjawab, kamu ada di surga. Langsung fa'al qatamaratin kunna fi yadihi. Dilemparkan kurma-kurma tersebut yang tadinya ada di tangannya. Summa qatala hatta qutila. Hingga dia ikut perang di peperangan Uhud hingga gugur mati syahid. Jadi gak pakai ngenteni makan. Sik tak ngenteni makan sik. Enggak. Begitu dengar, "Lek aku mati di sini, masuk mana? Surga." Langsung ditaruh kurmanya tersebut, langsung loncat dia ke medan perang dan akhirnya gugur. Nah. Dan dia mengatakan, kalau aku masih makan, maka ini maka menjadi waktu yang panjang, kata dia. Dalam riwayat lainnya, kalau aku makan, meneruskan makan kurma ini akan ada waktu panjang, kesuwen. Kalau bahasa kita ini kesuwen. Ya, kesuwen. Jadi untuk segera mencapai dan menggapai surga dengan jihad fisabilillah, kesuwen lah aku tak entekno makanan ini. Tak taruh, langsung berangkat. Dan subhanallah dia terbunuh syahid. Ya. Jadi intinya lagi adalah menyegerakan untuk berbuat kebaikan ketika kita mempunyai kesempatan untuk berbuat baik. Mempunyai kesempatan, mempunyai peluang untuk berbuat baik dan mampu untuk itu semuanya, maka segeralah kita lakukan, jangan mengangan-angankan atau merencanakan. Kalau merencanakan ketika kita belum mampu, boleh meniati merencanakan. Nanti nek aku duwe rezeki, misalkan iki aku ono kerjaan iki. Lek goal sekian persen dari keuntungan saya tak lebono di masjid kini. Nah, ini bukan apa namanya? Bukan menunda kan, tapi ini angan-angan, cita-cita maksudnya, cita-cita. Dan kalau itu terjadi, maka dia keluarkan.
Tapi kalau misalkan itu tidak terjadi, sampai dia mati tetap dia tidak punya rezeki yang seperti yang dia angan-angankan tadi, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna. Mati pahala sodako yang senilai apa yang dia cita-citakan itu, tapi tidak kesampaian sampai mati. Itu adalah keistimewaan dari umat Nabi kita Muhammad SAW. Nah, kemudian yang berikutnya Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Kanjeng Nabi, faqala, dan dia berkata, ya Rasulullah, ayu shadaqatin a'dhamu ajran. Sedekah apa yang paling gede pahalanya? Nah, paling gede pahalanya. Maka Nabi bersabda, anta shaddaq wa anta sahihun. Engkau bersedekah sedangkan engkau dalam keadaan sehat. Satu. Syahihun, dan engkau bersedekah dengan harta yang kamu sayangi. Nah, jadi harta yang kamu sayangi. Orang kalau dalam keadaan sehat, dia bersedekah. Biasanya orang sakit atau orang lagi kesulitan atau orang lagi terdesak atau orang lagi ada masalah apa atau ada kesukaran dan seterusnya. Ini barulah dia berusaha mendekatkan diri kepada Allah. Ya dengan sodako, dengan zikir, wirid, datang ke kiai, ke ulama, ke habaib untuk minta doa dan sebagainya. Tapi ketika dia merasakan kenikmatan dengan sehat, dengan cukup, dengan tidak ada kekurangan, tidak ada kesulitan, tidak ada masalah, maka biasanya lalian. Nah, biasanya kan lupa. Ada orang bangkrut, Masya Allah biasanya ya, ini biasanya. Orang bangkrut ngaji nih sergap. Nah, tapi begitu usahanya balik lagi, ngaji nih lali. Lepas gak ngaji, sibuk kerja. Apa gak ngaji? Waktu nih kau no. Tapi ketika bangkrut, apa kok ngaji sampai Masya Allah kok sergap ngaji saya ini? Jadi apa ya aku lagi kalau kesusahan, kok oleh keberkahan, kok ngono. Hah? Itu banyak terjadi kayak gitu kan? Atau datang ke kiai, ke ulama, ke habaib, nangis-nangis, minta doa segala macam. Saya lagi kesusahan, punya utang, minta doanya, minta amalannya, terus minta nasihatnya, dinasihati, kasih amalan. Begitu sugih lagi lali kiainya. Nyopoy enggak? Hah? Itu banyak kasus begitu, itu kan banyak kan? Banyak, jadi banyak. Itulah ketika kita dalam keadaan zona aman, kita akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala yang sebetulnya memberikan aman itu. Tapi ketika kita keluar dari zona aman, barulah kita bingung. Nah, barulah kita panik. Barulah kita ingat dan sadar bahwa kita hanya sekedar hamba. Jadi ketika kita terdesak atau ketakutan dalam hal apapun, ketakutan harta, ketakutan sakit, ketakutan mati, itu biasanya kita lebih dekat, lebih membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dungo segala macam dungo. Contohnya, orang naik pesawat takut. Pesawat itu kan ada turbulen kan. Turbulen itu ketika dia mengalami goncangan karena masalah udaranya. Itu hal normal kan, sebetulnya di dunia penerbangan kan turbulen itu normal. Jadi turbulen goyang-goyang itu normal, sebetulnya hal yang wajar. Nah, orang mungkin tidak pernah naik pesawat atau dia takut pesawat. Ketika ada goyangan gini terus akhirnya dia panik, ketakutan, terucaplah doa. Bahkan saking paniknya sampai doa makan bareng dibocor. Doa masuk jeding dibocor, doa makan dibocor. Saking mudinya, saking paniknya. Nah, ketika dia merasakan kenyamanan naik pesawat dengan enak, apakah dia baca doa? Wallahu a'lam. Kadang-kadang tidak malah. Ketika dia merasakan kenyamanan, nikmat pesawat. Malah lali doa. Tapi ketika dia merasakan goncangan, merasakan turbulen, merasakan
ketakutan yang sebetulnya hal yang wajar di dalam pesawat itu. Segala macam berdoa di bawah. Ya, doa segala macam wes. Doa makan, doa mau tidur, doa nanjeding, doa keluar dari kamar mandi. Nah, kemudian syahihun, dengan harta yang kamu sayangi. Tahsyal faqr, dengan dan takut faqr, takut untuk melarat. Orang sodakoh sedangkan dia punya rasa takut untuk melarat, beratnya luar biasa. Nah, aku sodakoh terus aku melarat. Dan aku sodakoh aku gak duwe. Dan aku sodakoh aku duwe apa? Dan aku sodakoh entek hartaku. Berat kan? Jadi orang kalau misalkan dia sodakoh dengan berat, itu lebih gede pahalanya daripada sodakoh dengan keadaan yang tidak berat. Itu poinnya. Wa ta'ammal ghina, dan juga ngarep-ngarep sugih. Lah aku sodakoh kapan sugih nih? Nah. Orang-orang punya pikiran seperti ini kalau dia sodakoh ganjarannya gede. La tumhil hatta idza balaghatil hulqum, dan jangan ditunda-tunda hingga sampai nyawa ke tenggorokan. Ojo ditunda-tunda. Jadi begitu ada keinginan untuk sedekah, sedangkan kita termasuk orang-orang yang uji melarat, atau kepingin kita ini punya cita-cita menjadi orang kaya. Kemudian atau kita ini sayang dengan uang kita atau harta yang akan kita sedekahkan, atau kita dalam keadaan yang tenang atau zona aman tadi ya. Maka segeralah kita keluarkan, jangan ngenteni mau mati. Kata Kanjeng Nabi, aja ngenteni mau mati. Qultu li fulan kada wa qad kana li fulan. Jadi mau mati sudah dia ngasih wasiat. Ini tak kasih fulan, ini tak kasih fulan, ini tak kasih fulan. Daripada itu, maka ketika dalam keadaan sehat, seger, bugar sekarang ini, sedekahlah dengan apa yang kamu miliki di luar kewajiban. Ojo ngenteni mau mati terus bikin wasiat, kata Nabi gitu. Karena kalau kamu mau mati bikin wasiat, kesian ahli waris. Bukan tidak boleh bikin wasiat, boleh silahkan bikin wasiat. Kalau punya kelebihan memang oke, tidak masalah. Nah, tapi ketika kita punya angan-angan untuk sedekah, maka segeralah sedekah. Ketika kita mampunya. Dan pahalanya besar sekali ketika kita ini mempunyai harta yang kita sayangi, kemudian kita sedekahkan, atau kita punya harta dan eman untuk mengeluarkan karena takut melarat, atau ngarep-ngarep ngumpul lo duit supaya soge, atau ketika kita di zona aman yang secara logika tidak ada alasan kita untuk bersedekah. Dan ini ketika kita melakukan sedekah dengan segera, pahalanya lebih besar. Pahalanya lebih besar. Ojo ngenteni mau mati terus wasiat. Itu bahasa kasarnya begitulah hadis ini. Ya. Hadis muttafaqun alaih. Jadi poin dari hadis ini semuanya yang kita bahas tadi, ketika kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan kebaikan apa saja, maka segeralah lakukan kebaikan tersebut. Jangan pernah ditunda-tunda. Karena kita tidak tahu umur, kita tidak tahu apa yang akan terjadi, kita tidak tahu takdir. Kalau belum terjadi, maka ada kesempatan, lakukan. Ada kesempatan, lakukan. Ketika kita tidak punya kesempatan, bolehlah kita mengangan-angankan dan bercita-cita. Nanti kalau saya punya, nanti kalau saya dapat, nanti kalau saya mampu, saya akan melakukan begini begitu. Tapi betul-betul ketika suatu saat memang mampu, segera. Ojo ditunda lagi. Engkau lihat pun duit, ati bangun, ati renovasi masjid ini misalkan gitu ya. Ternyata dia langsung dapat. Atau beberapa saat kemudian dia dapat. Jangan ditunda wis. Segera langsung parani takmirnya, ketua panitianya, ini aku nyumbangkan ini. Ini infakku, ini sedekahku, ini wakafku. Jangan terus menangis. Terus malamnya coba tak mobilku kok ganti. Oh buyar wis ya. Hah? Buyar kok gitu. Enggak situ sudah. Itu hawa nafsu. Kalau tidak segera, bahkan ketika kita punya keinginan terus kita jalan ke masjid aja sudah godaannya banyak loh.
ya kan? Menuju kotaknya masjid kodane macam-macam. Kok tergantung rokok apa iki? Macam-macam, godaannya macam-macam. Maka itu orang kalau sedekah dan berhasil mengeluarkannya sudah selesai, itu berarti dia telah melawan 70 setan dan menang. Ya, 70 setan. Logikanya, kenapa kok banyak setannya? Karena apa yang didapat itu lebih banyak. Sesuatu yang hasilnya istimewa dan luar biasa, maka setan gak terima dan dia mengerahkan kekuatannya untuk mencegah kita melakukannya. Bahkan kalau kita mampu untuk melakukan, kita ya beribarat kata 70 setan ini kita kalahkan semua, maka akan berpalinglah setan-setan itu tadi ke orang-orang dekat kita. Entah istri, entah anak, entah orang tua, entah siapapun, entah konco deket. Lapo kon niku? Sedekah sakmene akeh ne. Kon gak mikir iki duwe akeh zaman sakmene. Zaman sekarang zaman susah, lombok larang. Wis segala macam. Nah, ada satu kisah dalam kitab mungkin sudah pernah saya ceritakan di sini. Ada seorang ketika pengajian, dan di pengajian itu diceritakan bagaimana orang sedekah pahalanya, fadilahnya, keutamaan dan seterusnya, sampai kalau orang sedekah sampai berhasil dia mengeluarkan berarti dia telah berperang dengan 70 setan dan dia menang. Salah satu di antara mustami berdiri, ya Ustaz, saya izin pulang, saya akan melawan 70 setan. Pulang deh. Sampai ke rumah, dia masuk ke dapur, ambil karung gandum. Kalau di Arab itu kan pakai gandum makanannya. Ambil karung gandum, sak karung, sak sak gitu, yang baru dia beli untuk makan, diambil langsung ditengkuluk. Mau dia sedekahkan. Waktu keluar ketok bojone. Loh, sik Pak, bahasa kita ya. Atau nanti sampean, anak aku ada sedekah. Loh, kabeh iki sak sak iya, tak sedekahno sak sak. Loh, popoan sampean iki sak sak anu sak kilo ae, bahasa kita ya. Sak kilo ya jok kakek ribut rebutan sak. Si istrinya nyegah dia untuk sedekah. Suami maksa untuk sedekah. Akhirnya tarik-tarikan jebol sampai berantakan kabeh. Mangkel ngamuk si laki ini tadi balik ke majelis. Tanya sama ustaznya, "Ya, Pak, sudah ngelawan 70 setan?" "Alhamdulillah, sudah, dan saya menang. Cuman ibunya mereka muncul, saya kalah." Fajaat ummuhum katanya. Jadi teko mbok setan iki teko, kula sing kalah. Ya gitu, memang begitulah. Maka itu hawa nafsu juga begitu. Hawa nafsu ini dia bisa ngontak hawa nafsu orang-orang dekat kita. Ketika kita ingin melakukan kebaikan, orang-orang dekat kita ini yang dipengaruhi. Pulang majelis, ya habis istighosa, maulid atau pengajian atau apa jam 9 malam. Terus jawabannya, kok ngaji tok ae, lep waktu buat keluarga kapan? Nah ini kan banyak kayak gini. Pernah enggak ngalami kayak gitu? Pernah ya? Ngaku. Ngaku kabeh. 50% insya Allah pernah, itu malah lebih dari 50%, 80% mungkin ya. Ngaji tok waktu buat keluarga kapan? Sebenarnya kalau dihitung-hitung lagi perharinya, waktu buat keluarga kita juga lebih banyak dari ngaji kok. Nah, kenapa kalau kerja keluarga kita tidak mengatakan kok kerja tok, kapan waktu keluarga? Kok tidak ada yang mengatakan begitu? Bahkan ketika kita telat untuk berangkat kerja, yang dorong di keluarga kita ini banyak. Tapi ketika kita telat berangkat ngaji, yang dorong ada? Ya ada mungkin, tapi banyak. Wallahu a'lam. Itulah fakta. Alhasil, insya Allah akan kita lanjut Ahad yang akan datang. Dan insya Allah Ahad yang akan datang tanggal berapa? Tanggal 3 ya? 4. Kemudian selanjutnya Idul Adha. Ya, 11.
Berarti libur yang Idul Adha itu. Waktu yang Idul Adha itu insya Allah libur. Terus yang di pondok itu Ahad pun insya Allah tanggal 4 berarti, tanggal 4 apa namanya, Agustus. Wallahu a'lam bishawab. Fatihah dan al-Fatihah fi dzikra sallallahu alaihi wasallam. Hadits Nabi al-Fatihah.